Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bapak Bernard Wilhelm Lapien dikatakan bahwa beliau lahir tanggal 30 Juni tahun 1892 dan meninggal tanggal 5 April tahun 1977. Beliau adalah seorang pejuang nasionalis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Perjuangannya dilakukan dalam berbagai bidang dan dalam rentang waktu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pendudukan Jepang sampai pada zaman kemerdekaan Indonesia. Dikatakan bahwa beliau lahir di Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 30 Juni tahun 1892. Ayahnya bernama Enos Lapien dan ibunya bernama Petronella Getruida Mapalii. Karena jabatan ayahnya sebagai kepala sekolah rakyat Volksschule di Kawangkoan, beliau bisa masuk sekolah dasar bahasa Belanda Amurangse School di Amurang sekitar 40 km dari Kawangkoan. Beliau kemudian mengambil kursus-kursus hingga tingkat sekolah menengah pertama Mirwit Gebreit Lager Onderwijs Mulo. Beliau menikah dengan Nona Maria Adriana Pangkei pada tanggal 30 Mei tahun 1928 di Tomohon. Mereka mempunyai 6 anak termasuk Adrian Bernard Lapien, seorang ahli dalam sejarah maritim Indonesia, dan Luisa Magdalena Lapien, seorang ahli hukum. Saudara laki-laki beliau yakni Benjamin Julian Bert Lapien pernah juga menjabat sebagai wali kota Manado dari tanggal 1 Maret tahun 1952 hingga tanggal 1 September tahun 1953. Salah satu cucunya adalah tokoh aktivis politik Indonesia Jack Boyd Lapien. Dikatakan bahwa berusia 17 pada tahun 1909 ketika beliau mulai bekerja di perusahaan pelayaran Belanda KPM Koninklijk Paket Vaatmaatschappiij. Beliau bekerja untuk KPM selama 20 tahun. Pada awalnya ia bekerja di atas kapal, tapi pada tahun 1919 beliau mendapat tanggung jawab sebagai homester yang mengurus logistik kapal dan bekerja di Batavia. Pada saat berada di Batavia, beliau mengirim artikel-artikel ke surat kabar Pangkal Kemajuan dengan fokus untuk memerangi kolonialisme Belanda. Beliau juga menerbitkan surat kabar bernama Fajar Kemajuan tahun 1924 sampai 1928 yang berisi tulisan-tulisan berkaitan dengan memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun 1940 beliau menerbitkan sebuah koran lokal di Kawangkoan bernama Semangat Hidup. Dikatakan bahwa beliau pernah menjadi wakil rakyat dalam 2 kapasitas, yang satu dalam wilayah lokal dan satu lagi untuk seluruh Hindia Belanda. Dari 1930 hingga 1942 beliau adalah anggota Dewan Lokal yang disebut Dewan Minahasa di Manado. Anggota dewan ini mewakili orang-orang di seluruh wilayah Minahasa dan Lapien mewakili rakyat dari Kawangkoan. Pada tahun 1938 Lapien juga menjadi anggota Dewan Rakyat untuk Hindia Belanda di Batavia. Beliau bergabung dengan fraksi nasional yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin. Dikatakan juga bahwa pada masa pemerintahan Hindia Belanda di mana semua gereja Kristen berada di bawah naungan satu institusi Indische-Kerk yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial, beliau bersama tokoh-tokoh lainnya termasuk Sam Ratulangi dan A. A. Maramis mendeklarasikan berdirinya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa pada bulan Maret tahun 1933. KGPM adalah suatu gereja mandiri hasil bentukan putra-putri bangsa sendiri yang tidak bernaung di dalam Indische-Kerk. Pada mulanya Lapien diangkat sebagai sekretaris. Beliau kemudian diangkat sebagai ketua KGPM pada tahun 1938 dan dalam jabatannya beliau membantu mendirikan 16 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah. Dikatakan bahwa pada akhir Perang Dunia II Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun Belanda bertekad untuk kembali ke Indonesia dan upaya ini didukung oleh pasukan sekutu yang memasuki Indonesia setelah Jepang menyerah. Pada tanggal 14 Februari tahun 1946, sekelompok prajurit tentara kerajaan Hindia Belanda di Manado dengan bantuan pemuda setempat dan pejuang kemerdekaan menangkap para perwira KNIL yang berkebangsaan Belanda.
Pada tanggal 16 Februari tahun 1946 beliau yang merupakan residen Manado pada waktu itu ditunjuk menjadi Kepala Pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi Utara. Keadaan ini berlangsung hingga tanggal 10 Maret tahun 1946 ketika Belanda berhasil menduduki kembali wilayah itu. Beliau ditangkap dan dipenjarakan di Manado. Beliau dipindahkan ke Cipinang di Jakarta tahun 1947 dan kemudian ke Sukamiskin di Bandung tahun 1948. Beliau dibebaskan pada tanggal 20 Desember tahun 1949 setelah konferensi meja bundar. Dikatakan bahwa beliau menjadi pejabat gubernur Sulawesi pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 dan menjabat sampai tanggal 1 Juli tahun 1951. Selama masa jabatannya sebagai pejabat gubernur Lapian membuka dan mengembangkan daerah di sekitar Dumoga di Bolaang Mongondo untuk pemukiman dan pertanian. Beliau membangun jalan yang menghubungkan kota Mobagu dan wilayah Molibago. Beliau juga membentuk Dewan Perwakilan Daerah di seluruh wilayah Sulawesi dan melakukan pemilihan pasca kemerdekaan pertama di wilayah Minahasa pada tanggal 14 Juni tahun 1951. Beliau juga memulai upaya untuk mencapai perdamaian dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Lalu terakhir dikatakan bahwa beliau meninggal pada tanggal 5 April tahun 1977 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tahun 1958 beliau dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya dan pada tahun 1976 beliau menerima penghargaan Bintang Mahaputra Pratama. Beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara pada tanggal 5 November tahun 2015. Sebuah monumen didirikan di Kawangkoan untuk Lapian dan Ceceh Taulu untuk memperingati keterlibatan mereka dalam peristiwa Merah Putih tanggal 14 Februari tahun 1946 di Manado. Sumber informasi Wikipedia. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.